Jadi teman-teman, ketika ada pengguna lalu lintas jatuh akibat jalan rusak karena tidak diperbaiki secepat mungkin, maka penyelenggara jalan harus bertanggung jawab ini teman-teman. Siapa yang bertanggung jawab? Penyelenggara jalan ini siapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini jumpa lagi bersama saya, yang mana kita bahas hukum dengan bahasa dan gaya anak kampung. Kita pernah mendengar kasus ya, yang mana ada kecelakaan terjadi akibat jalan rusak atau jalan yang berlubang yang sudah lama tidak diperbaiki. Tidak ada tanggapan cepat dari Kementerian Penyelenggara Lalu Lintas. Jadi begitu teman-teman. Jadi hukum ini dibuat teman-teman bukan sekedar hanya untuk pejabat saja, tetapi ini juga untuk masyarakat, yang mana bisa membantu kita sebagai pengguna jalan lalu lintas ini. Kalau pengguna jalan lalu lintas bersalah, pasti dihukum. Nah, begitu juga kalau penyelenggara jalan bersalah, juga harus dihukum teman-teman. Biar adil, kan begitu teman-teman. Jadi teman-teman, segala sesuatu itu ada aturannya. Jika kita mengetahui aturan itu, maka kita tidak dilakukan oleh orang lain sewenang-wenang. Jadi, seperti yang tertera pada pasal 273 yang berbunyi, setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban, luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang, dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 12 juta teman-teman. Jadi begitu teman-teman. Kemudian pasal 273 ayat 2, ini ayat 2 teman-teman. Tadi ayat 1, sekarang ayat 2 disebutkan dalam hal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Nah, pada ayat 3 juga disebutkan jika hal itu mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau paling banyak dendanya 120 juta teman-teman. Jadi teman-teman, ketika ada pengguna lalu lintas jatuh akibat jalan rusak karena tidak diperbaiki secepat mungkin, maka penyelenggara jalan harus bertanggung jawab ini teman-teman. Siapa yang bertanggung jawab? Penyelenggara jalan ini siapa? Nah teman-teman, jadi kita bertanya, siapa sih penyelenggara jalan ini? Nah, dalam pasal 5 diatur dalam pasal 5 ayat 3, pembina lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi: A. Urusan pemerintah di bidang jalan oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang jalan. Kementerian bidang jalanlah yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan akibat rusaknya jalan tadi, teman-teman. Jadi, kalau pengguna lalu lintas bersalah, ya pengguna dihukum. Nah, begitu juga penyelenggara jalan yang melanggar hukum sehingga mengakibatkan nyawa seseorang atau luka pada seseorang, diakibatkan kerusakan jalan yang tidak diperbaiki segera mungkin, maka yang bertanggung jawab adalah Kementerian Penyelenggara Jalan. Jadi begitu teman-teman, adilnya kan begitu. Jadi hukum itu tidak memberatkan kepada masyarakat saja, tetapi juga kepada pejabat. Seperti itu, demikian teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita selalu bahas hukum dengan bahasa dan gaya anak kampung. Semoga kita selalu terhindar dari kesewenang-wenangan. Jadi teman-teman, kita harus selalu mengetahui hukum ini agar terhindar dari kesewenang-wenangan. Oke, saya Rizwan mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.